Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 23 September 2022, Pekan Biasa ke-25. Hari ini peringatan Santo Pius dari Pietrelcina, seorang imam yang hidup tahun 1887 sampai 1968. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini memberikan kekuatan kepada orang-orang yang saat ini mungkin hidup dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam tantangan. Di sisi lain, Kitab Pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan siapapun yang mungkin hari ini hidupnya di atas angin, hidupnya enak, menyenangkan, dan menggembirakan. Karena apa? Dia mengingatkan kita semua yang hidup, entah yang saat ini mengalami kesulitan dan penderitaan, ataupun yang saat ini mengalami kemuliaan dalam tanda petik, kegembiraan dan sukacita, hidup yang enak. Pengkhotbah menegaskan bahwa semua itu akan berubah. Ada waktunya untuk enak, ada waktunya untuk tidak enak. Ada waktunya untuk sakit, ada waktunya untuk sembuh. Hidup itu seperti sebuah roda yang berputar. Terkadang ada di atas dan terkadang pula ada di bawah. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita yang saat ini mengalami kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, hidup yang enak, ingat, pada saatnya, pada waktunya, yang kita alami saat ini akan berubah. Karena itu, mari kita mawas diri. Dan untuk kita yang mungkin saat ini mengalami kesulitan dan penderitaan, sakit, penyakit misalnya, pengkhotbah mengingatkan kita. Pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini menguatkan kita bahwa pada saatnya semua itu berubah. Dari sakit penyakit menjadi sembuh. Ini kekuatan dan ini harapan. Supaya kita jangan pernah putus asa dengan kesulitan dan penderitaan, sakit penyakit yang kita hadapi saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus seakan menguji para muridnya. Apa yang mereka tahu tentang dia menurut kata orang di luar. Ternyata memang para muridnya mempunyai telinga untuk mendengar. Sehingga mereka tahu ketika Yesus bertanya, kata orang di luar sana, siapakah aku? Mereka langsung menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Dan ada juga yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu. Dan ini penting. Kalau itu kata orang di luar, Yesus bertanya kepada mereka, tapi menurut kamu, siapakah aku? Petrus menjawab, engkaulah Kristus dari Allah. Engkaulah Mesias. Saudari dan saudara yang terkasih, jawaban yang sangat tepat. Tetapi apakah Petrus yang mewakili para murid yang lain memahami dan menyadari, mengerti dengan baik apa arti jawaban itu? Saudari dan saudara yang terkasih, sebelum Yesus atau sebelum Petrus memahami apa arti jawabannya, Yesus sudah memberikan penjelasan. Dia memang Mesias, tetapi Mesias yang akan mengalami penderitaan, bahkan kematian. Tapi pada hari ketiga akan bangkit. Semua itu Yesus alami
untuk keselamatan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam diri Yesus ada sisi penderitaan, tapi juga ada sisi kemuliaan, kebangkitan. Maka mengikuti Yesus secara utuh adalah mengikuti Yesus yang pernah menderita dan yang bangkit. Karena itu kita diajak untuk tidak saja mengikuti Yesus yang bangkit, yang bahagia, tapi juga mengikuti Yesus yang menderita. Akhirnya, kita jangan pernah menghilangkan penderitaan dari sisi kehidupan Yesus. Tetapi kita juga menerimanya. Dan sebagai konsekuensi, kita yang mengikuti Yesus juga harus selera menerima semua kesulitan yang disebut dengan salib kehidupan kita. Memang tidak enak kalau kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Tapi itu adalah hal yang hakiki yang menurut Yesus. Karena siapapun yang menghilangkan penderitaan dari kehidupan Yesus, dia sesungguhnya menghilangkan hal yang paling hakiki, yang paling mendasar dalam kehidupan Yesus. Bukankah kita diselamatkan karena penderitaan dan salib Yesus Kristus? Maka marilah kita mengikuti Yesus secara utuh. Yesus yang menderita dan Yesus yang mulia. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati seorang kudus, Santo Pius dari Pietrelcina. Nama populernya Padre Pio. Padre Pio telah mengalami semua yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini, dan juga dia telah mengikuti Yesus secara utuh. Yesus yang menderita dan Yesus yang bangkit. Padre Pio adalah salah satu orang kudus yang menerima anugerah stigmata. Dia menderita dalam Kristus, tapi saat ini dia berbahagia di dalam Kristus juga. Ada waktunya dia mengalami kesulitan dan penderitaan, tapi saat ini saatnya bagi dia mengalami kegembiraan dan sukacita yang abadi bersama dengan Tuhan yang dia imani, yang dia ikuti. Maka seperti Padre Pio, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kalau kita tidak pernah menolak sisi penderitaan dari kehidupan Yesus, karena Yesus yang kita imani adalah Yesus yang utuh, yang pernah menderita dan yang pernah bangkit, yang bahagia. Mari kita terus mengikuti Yesus yang seperti itu. Tuhan memberkati.